Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, waktu kecil saya pernah berjalan di kereta api, lalu orang-orang berteriak, "Awas, hati-hati ada kereta," tapi terlambat karena saya sudah tidak bisa menghindar. Tiba-tiba ada seorang dengan pakaian lusuh menarik baju saya seperti ini sekeras-kerasnya, dan kereta itu lewat hanya beberapa senti dari tubuh saya. Saya tidak jadi mati. Kemudian pada saat piknik ke Teluk Popoh, saya bermain terlalu dekat dengan laut, dan Brother Theo, brother pimpinan saya, berlari untuk menyelamatkan saya dari ombak. Dia berlari sambil menangis, meneriakkan nama saya, tapi terlambat. Ombak sudah menarik saya ke dalam laut, dan saya ingat sekali bagaimana saya ada di dalam laut, dan saya pikir hidup saya hanya sampai di situ. Tiba-tiba ada ombak yang besar sekali dan menghantam punggung saya, dan saya terlempar berguling-guling di pantai. Brother Theo langsung memungut saya dan menggendong saya sambil menangis. Dia berlari menjauh dari laut, dan saya tidak jadi mati. Itu pengalaman-pengalaman tentang Tuhan. Jadi bagaimana saya mengalami Tuhan adalah dengan person to person. Antara saya dengan Tuhan, hubungannya adalah person to person. Demikian juga dengan Paulus, bagaimana dia mengalami Tuhan pada saat perjalanan di Damsyik. Bagaimana dia jatuh dari kudanya, dia buta, kemudian disembuhkan lagi, dan dia mengalami Tuhan. Maka apapun juga yang dia alami, dia dilempar batu sampai pura-pura mati, kemudian pada saat orang-orang itu sudah pergi, dia bangun lagi dan melanjutkan perjalanannya. Dia juga beberapa kali mengalami karam di laut, ada ombak yang besar dan dia hampir mati. Tetapi semua itu tidak pernah bisa menghalangi dia untuk mewartakan Kristus. Itulah hubungan person to person antara dia dengan Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya besar, saya menemukan orang-orang yang menolak Tuhan. Kemudian dia membuat argumen-argumen yang berharap bahwa saya menolak Tuhan. Tidak bisa. Hubungan person to person, hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, itu tidak bisa dibatalkan dengan argumen. Dan mereka sebetulnya tidak perlu membuat argumen pembenaran mengapa dia menolak Yesus sebagai Allah. Tidak perlu. Kenapa? Karena begini, ada tertulis, bukan kamu yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kamu. Maka kemudian dibalik lagi, bukan kamu yang menolak Allah, tetapi Allah yang menolak kamu. Jadi dia tidak perlu membuat pembenaran mengapa, suatu alasan mengapa dia menolak Yesus sebagai Allah. Nggak perlu, karena sejak awal dia sudah ditolak. Tidak pernah ada hubungan person to person antara dia dengan Yesus sebagai Allah. Beda dengan kita, beda dengan kami, bahwa sejak awal kami mengalami bahwa Allah itu bersama dengan kami. Allah menyelamatkan kami. Pada saat-saat yang paling gelap, Allah yang menggendong kami. Maka pengalaman akan Allah ini tidak bisa dibatalkan dengan argumen. Terima kasih.